Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membangun personal branding. Ini penting bagi kawan-kawan yang ingin membangun kapasitas diri, ingin memasarkan diri sendiri tentu saja. So, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Silahkan klik dulu tombol subscribe, ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol lonceng ya, agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. So, lanjut. Bagaimana sih cara membangun personal branding agar teman-teman ini secara personal ya, bukan kapasitas aku bilang. Secara personal, itu menjadi lebih kuat. Agar orang lebih percaya ke teman-teman, agar orang lebih, ya ketika teman-teman ingin memasarkan diri teman-teman, itu akan lebih mudah diterima oleh audiens atau calon konsumen atau calon klien teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman, setidaknya ada beberapa cara yang bisa teman-teman kerjakan dalam membangun sebuah personal branding. Apa saja itu? Langkah pertama yang harus teman-teman kerjakan dalam membangun personal branding adalah Kenali siapa diri teman-teman. Nah, ini menyangkup apa saja? Tentu saja teman-teman bisa mengenali diri teman-teman meliputi misalnya ya, apa kapasitas yang teman-teman kuasai, terus misalnya lagi apa hobi teman-teman, terus misalnya lagi apa kesenangan teman-teman, dan berbagai hal yang menyangkup atau yang teman-teman itu punya passion di sana. Nah, kenali betul diri teman-teman agar teman-teman nantinya bisa membentuk citra diri. Karena langkah selanjutnya tentu saja setelah kita mengenal diri sendiri adalah membentuk siapa sih sebetulnya kita ini. Tentu saja langkah kedua seperti yang saya katakan tadi, setelah kita mengenali siapa diri kita, kesukaannya apa, keahliannya apa, kapasitasnya apa, hobinya apa. Nah, kita mulai mengkerucutkan postur yang pengen kita bangun sebagai personal itu sebagai apa. Nah, tentukan satu hal saja yang itu memang menurut teman-teman adalah diri teman-teman. Yang itu memang menurut teman-teman adalah, ya ini aku banget kayak gitu. Nah, itu nanti akan kita bangun menjadi postur dari personal branding yang akan kita angkat. Nah, pastikan teman-teman setelah kita tahu siapa diri kita, ambil konselah kepada satu hal yang memang itu menurut teman-teman adalah teman-teman banget. Ini adalah aku banget, dan ini adalah, ya kalau aku ngerjain ini juga seneng di sana dan nyaman di sana. Nah, pilihlah salah satu di antara itu. Itu yang nanti kita angkat, sekali lagi yang akan kita angkat sebagai citra atau personal branding yang mau kita bangun. Yang ketiga, semisal teman-teman ini sudah memilih satu postur personal branding. Saya ini sebagai ahlinya adalah di digital marketing. Namun kok secara kapasitas misalnya teman-teman merasa kok aku belum mengerti banget, kok aku belum yakin banget gitu ya. Secara kapasitas kok aku masih ketinggalan jauh. Nggak apa-apa teman-teman. Yang penting adalah ketika teman-teman sudah mengkerucutkan ke satu postur personal branding saya adalah A, maka langkah berikutnya adalah terus belajar, terus kuasai materi-materi atau segala sesuatu berkaitan dengan si A tadi. Agar teman-teman memang menjadi expert di situ. Teman-teman menjadi ahlinya di A tadi. Nah, nggak apa-apa misalnya teman-teman nanti di awal-awal masih ada ragu, masih iya nggak sih, dan sebagainya. Nggak masalah. Itu yang saya kerjain dulu, bahwasanya saya mengambil spesialis di branding. Dulu saya brandnya adalah Imam Branding kayak gitu ya. Nah, waktu itu nggak banget menguasai soal branding. Tapi saya belajar terus-menerus dan sebagainya. Saya pelajari satu persatu, detail demi detail. Pada akhirnya saya bisa menguasai segala hal tentang branding. Ya, walaupun kesini saya mulai mengubah personal branding karena seiring dengan bisnis yang saya kerjakan lebih banyaknya ke bisnis consulting, maka personal brandingnya pun mulai diubah. Nah, paling tidak teman-teman, kalau teman-teman sudah memilih satu hal meskipun teman-teman belum menguasai 100%, nggak masalah. Yang penting adalah teman-teman mau belajar dan mau meningkatkan kapasitas diri di bidang atau di postur yang teman-teman pilih. Yang keempat adalah teman-teman kemaslah diri teman-teman secara fisik. Ini penting nggak penting ya sebetulnya, karena bagaimanapun daya tarik pintu masuk awal salah satunya ya ketika kita ngomongin brand itu adalah visualnya. Maka langkah berikutnya adalah ya secara visual teman-teman harus memilih mau ditampilkan seperti apa. Saya hari ini lebih banyak pakai blangkon, terus lebih banyak pakai kaos sebetulnya. Terus kalau saya acara keluar, ketemu dengan klien, ketemu dengan mitra, saya lebih banyak pakai sarung. Kenapa? Ya karena memang yang pengen saya bangun secara visual, saya seperti itu. Nah, ini akan mencirikan, akan membentuk sebuah ciri khas yang nantinya di benak audien atau di benak klien teman-teman bahwasanya si
A ini, si Mas Imam ini adalah orang yang kayak gini gitu, secara fisik, secara visual gitu. Nah, teman-teman bisa membangun secara visual, teman-teman tuh mau ditampilkan seperti apa. Misalnya pakai jas, atau misalnya pakai kemeja rapi, atau misalnya rambutnya dipotong rapi, atau misalnya kayak saya, rambutnya panjang, dikuncir, dan sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman pilih, sesuai tentu saja brand yang pengen teman-teman angkat. Nah, yang kelima adalah teruslah berusaha untuk speak up. Maksudnya gimana? Ya, teman-teman berisik aja, berisik di online dan offline. Maksudku, mulailah teman-teman ini mengenalkan diri teman-teman melalui berbagai media, baik itu offline tentu saja dan online. Offline lewat apa? Offline teman-teman coba lebih banyak berkomunitas dengan komunitas-komunitas yang memang itu mendukung dari personal branding teman-teman. Teman-teman kenalan dengan banyak orang, terus sampaikan bahwasanya teman-teman menguasai ini, punya layanan ini, dan sebagainya. Teruslah ketemu dengan orang baru dan teruslah berkenalan bahwasanya teman-teman itu sebagai A. Terus dengan online, teman-teman bisa mengerjakannya melalui postingan-postingan di media sosial. Buatlah akun Instagram, terus ngomonglah sesuai dengan apa yang teman-teman kuasai, yang pengen teman-teman branding atau personal branding teman-teman angkat tadi di akun Instagram, di akun Facebook seperti itu. Nah, lebih lanjut tentang bagaimana cara membangun soal personal branding lewat media sosial, nanti akan saya bikinkan video setelah ini. Nah, itu tadi teman-teman 5 cara membangun personal branding. Dari yang pertama, teman-teman bisa mengenali diri teman-teman. Lebih detailnya juga nanti akan saya ulas di video tersendiri ya. Terus yang kedua, teman-teman pilih salah satu postur yang pengen teman-teman bangun secara untuk personal branding teman-teman. Berikutnya, teman-teman kuasai lebih detail tentang apa yang teman-teman mau angkat. Terus berikutnya, teman-teman kemas diri teman-teman secara fisik. Dan yang terakhir adalah berisiklah di berbagai media, baik online maupun offline. Nah, kelima cara ini bisa teman-teman kerjakan paralel hingga akhirnya nanti personal branding teman-teman itu mulai terangkat pelan-pelan dan akhirnya orang kenal dengan teman-teman sebagai si A atau si B atau si C dengan keahlian tertentu, dengan package atau fisik tertentu. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.